Selamat siang Bu Sari, apa kabar? Terima kasih untuk pertemuan siang ini. Selamat siang juga Bu Nur, Alhamdulillah baik. Oke, kita ngobrol-ngobrol nih siang ini, tapi nggak bisa lama. Apa nih yang mau Bu Sari sampaikan? Iya Bu Nur, eh, saya mau cerita nih. Saya sekarang ini agak kebingungan untuk menetapkan asesmen yang akan saya gunakan pada saat proses pembelajaran, tapi yang harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran agar nanti lebih praktis dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Oh, Bu Sari mau menetapkan asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran ya? Iya, karena tujuan saya adalah ketika saya menetapkan asesmen yang digunakan dalam pembelajaran, nantinya saya dapat mendokumentasikan perkembangan yang dimiliki oleh anak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, dan data yang diperoleh juga terdokumentasi menjadi data yang otentik dan valid. Untuk itu Bu Sari harus memiliki pemahaman terkait asesmen, membangun pengetahuan dan keterampilan tentang asesmen. Menurut pengamatan Bu Sari nih, bagaimana penyusunan dan proses pelaksanaannya? Saya mulai berpikir untuk yang pertama yaitu mungkin memahami ya apa itu asesmen. Terus bagaimana teknik asesmen itu, dan kemudian menetapkan alat atau instrumen yang akan saya gunakan dalam asesmen tersebut ketika saya melaksanakan proses pembelajaran, tetapi yang tetap mengacu kepada tujuan pembelajarannya. Oh iya, mulai menetapkan alat atau instrumen asesmen itu dalam pembelajaran. Itu sangat penting ya Bu Sari? Itu karena ketika kita menetapkan asesmen yang akan kita gunakan dalam pembelajaran, saya ingin mendapatkan atau mendokumentasikan perkembangan murid tersebut secara otentik dan valid, di mana perkembangan yang diperoleh murid tersebut terekam secara akurat. Saat murid tersebut berinteraksi dalam pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk, tentu saja hal ini membantu saya, Bu, sebagai seorang guru untuk memetakan kebutuhan belajar selanjutnya dengan mempelajari dan memahami tingkat perkembangan anak yang sekarang dicapainya, yang dapat saya baca dan saya dokumentasi melalui asesmen yang sudah saya lakukan tersebut, Bu. Menurut Bu Cari, cara seperti apa yang dapat dilakukan untuk merealisasikan penyusunan dan penetapan asesmen pembelajaran tersebut? Mungkin yang pertama yang harus saya cermati dan harus saya perhatikan yaitu tujuan pembelajarannya, Bu, yang akan saya laksanakan di dalam kelas tersebut. Kemudian menetapkan teknik asesmennya, seperti apakah saya akan menggunakan teknik observasi, teknik portofolio. Nah, nanti disesuaikan apa yang ingin saya capai di tujuan pembelajaran tersebut. Apakah perkembangan akademik, perkembangan psikomotornya, dan perkembangan afetiknya. Bisa juga kombinasi dari ketiga perkembangan tersebut, Bu. Dalam bayangan Bu Sari, seperti apa nih kemungkinan rencana-rencana tersebut dapat dilaksanakan? Misalnya, siapa yang nanti akan dapat membantu? Kalau saya pikir dari rencana-rencana tadi, eh, pertama-tama saya yakin, Bu, bisa 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 terlaksana karena kan di sekolah kan sudah ada komunitas belajarnya. Nah, di situ biasanya adalah ruang atau tempat kami berdiskusi
untuk membahas semua hal yang terkait dengan pembelajaran, dari rencana pembelajarannya, kemudian evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan, kemudian mungkin juga ya itu tadi Bu, tentang asesmen yang akan kami gunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Biasanya di komunitas belajar itu kami akan bertukar pendapat dengan rekan sejawat yang juga akan didampingi oleh kepala sekolahnya, Bu. Oke. Kira-kira kapan hal itu bisa dilakukan, Bu Sari? Sepertinya harus secepatnya, Bu Nur, karena dalam minggu ini juga. Karena pada prinsipnya asesmen itu adalah bagian dari komponen proses pembelajaran tersebut. Baiklah, kita sudah di ujung diskusi nih. Apa yang Bu Sari dapatkan pada diskusi ini? Yang saya dapatkan di awal mungkin saya bingung ya Bu Nur ya. Saya harus bagaimana, seperti apa pemahaman saya untuk menyesuaikan teknik dan alat asesmen yang akan saya gunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tetapi setelah berdiskusi dengan Bu Nur, saya memiliki strategi Bu untuk menetapkan alat atau instrumen asesmen yang digunakan selama proses pembelajaran dan setelah pembelajaran. Karena menurut saya juga penetapan alat asesmen yang tepat akan dapat membantu memantau pembelajaran murid dan memberi umpan balik yang berkala secara berkelanjutan. Karena tingkat perkembangan murid secara akademik, secara afektif, dan secara psikomotor akan dapat kita kita rekam secara otentik dan akurat juga, Bu. Asesmen itu sendiri dapat saya jadikan acuan sebagai metode evaluasi, Bu, untuk kebutuhan belajar selanjutnya. Kemudian mengukur perkembangan murid juga, dan yang paling penting buat saya yaitu untuk memandu saya sebagai guru untuk merancang kegiatan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan murid tersebut, Bu. Baiklah, Bu Sari. Kita ketemu minggu depan lagi ya, Bu Sari. Saya mau dengar lagi nih cerita habis berdiskusi di komunitas belajar seperti apa. Terima kasih ya banyak Bu Sari ya. Sama-sama, terima kasih banyak ya Bu Nur ya. Selamat siang. Apa kabar Bu Nur? Terima kasih untuk pertemuan siang ini, sudah datang ke sini. Selamat siang juga Bu Sari. Alhamdulillah kabar saya baik. Oke, kita ngobrol tidak lama ya siang ini ya. Apa yang mau Bu Nur sampaikan pada siang ini? Iya Bu Sari, saya pengen cerita sekarang ini. Saya agak sedikit kebingungan untuk menetapkan asesmen yang saya gunakan pada saat proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran agar lebih praktis dan mudah dilaksanakan. Oh, jadi guru-guru di sekolah harus memiliki pemahaman dalam penyusunan perangkat pembelajaran IKM. Dengan kondisi yang sekarang ini, apa saja kendala yang dialami oleh guru-guru dalam menyusun perangkat pembelajaran sesuai IKM, Bu Nur? Iya, guru-guru masih belum memahami penyusunan dalam menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, Bu. Oh, menurut pengamatan Bu Nur, apakah guru-guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran IKM ini sudah sesuai dengan visi misi yang ada di KOSP? Iya, saya pikir sudah karena salah satu visi yang disusun mewujudkan murid yang mandiri dan kreatif. Jadi, yang saya pikirkan yaitu membuat perangkat pembelajaran tersebut agar lebih mudah dan praktis, tetapi berpedoman pada rambu-rambu penyusunan perangkat pembelajaran di dalam IKM, seperti capaian perkembangan, tujuan pembelajaran, alur kegiatan pembelajaran, dan teknik penilaian yang digunakan, Bu. Oke, menurut Bu Nur, strategi atau upaya yang bagaimana ya yang dilakukan bersama guru-guru untuk merealisasikan penyusunan perangkat pembelajaran tersebut yang sesuai dengan IKM? Menurut saya, yang pertama, saya akan membentuk komunitas belajar IKM
Bu. Yang kedua, saya dan teman-teman dalam waktu dekat ini akan mengikuti pelatihan IKM. Oh iya. Nah, kalau begitu dalam bayangan Bu Nur, seperti apa kemungkinan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan bersama guru-guru nantinya? Saya yakin bisa terlaksana. Yang pertama, dalam komunitas belajar terlebih dahulu, Bu. Saya dan guru-guru akan menggali dan memahami bersama-sama tentang kurikulum merdeka tersebut. Kemudian di komunitas yang akan kami lakukan adalah penetapan penyusunan perangkat pembelajaran itu seperti apa yang sesuai dengan rambu-rambu di kurikulum merdeka. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah melakukan pengembangan diri melalui pelatihan penyusunan IKM dalam waktu dekat ini, Bu. Oh, jadi menurut Bu Nur, yang mana yang paling mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Saya pikir karena kita sudah memiliki komunitas belajar di sekolah, jadi kegiatan penyusunan perangkatan pelajaran ini akan kita bahas di komunitas belajar sekolah terlebih dahulu setelah jam KBM selesai, Bu. Karena pada waktu itu, waktu dan tempat lebih mudah diakses atau disesuaikan. Oke. Kapan ya kira-kira bisa dilaksanakan? Harus cepatnya sih, Bu. Kalau bisa dalam minggu-minggu ini. Karena kita kan sudah masuk di hari efektif belajar. Oke. Baiklah, kita sudah ada di ujung diskusi nih, Bu Nur. Apa yang Bu Nur dapatkan ya pada diskusi kita kali ini? Iya, Bu. Itu bel juga udah berbunyi ya, Bu. Yang saya dapatkan sih di awal-awalnya saya bingung. Saya harus bagaimana untuk memahami komitmen yang sama yang harus saya miliki bersama rekan guru-guru saat penyusunan perangkat pembelajaran terkait IKM. Nah, setelah di akhir-akhir ini, setelah saya berkonsultasi atau saya bercerita dengan Ibu Sari, saya mulai paham nih dan mempunyai strategi menyusun perangkat pembelajaran dengan rambu-rambu yang sesuai IKM, yaitu membentuk komunitas belajar dan bertemu membahas penyusun perangkat pembelajaran tersebut di komunitas belajar IKM untuk nantinya dapat menyusun merancang desain perangkat pembelajaran dengan saling terbuka tentunya mengumpulkan ide-ide baru dan kami juga bisa saling bekerja sama, Bu. Baik, Bu Nur. Kita ketemu lagi di minggu depan. Saya mau dengar nih cerita habis berdiskusi di komunitas belajar seperti apa. Terima kasih banyak, Bu Nur. Terima kasih banyak untuk waktunya, Bu Sari.